Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Masjid Umar bin Khattab, pemirsa Najia TV, azillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah tabaraka wa taala atas izinnya jualah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di menjelang kita detik-detik berbuka pada sore hari ini, puasa kita yang ke-6, ke-5 ya. Puasa kita yang ke-5, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama menghadiri undangan dari panitia berbuka bersama pada sore ini di masjid kita atas inisiasi dari Solidaritas Insan Peduli SIP dari Bogor dan juga kerjasama dengan Yayasan Najia. Salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, istri-istrinya dan anak-anaknya, dan juga umatnya yang setia menjalankan tuntunan agamanya sampai akhir zaman. Dan semoga kita juga yang berhadir pada sore ini dimasukkan oleh Allah ke dalam pengikut setia beliau sampai kita diwafatkan di atasnya, dan insya Allah kita akan bertemu dengan beliau nanti di telaganya dan berada di soft-soft di belakang beliau mengetuk pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kerinduan kita untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana sosok, melihat bagaimana bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita lebih daripada kecintaan diri kita pada diri kita sendiri. Bagaimana cintanya kita kepada diri kita, cintanya kita kepada anak dan istri kita, dan melebihi cinta itu kepada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru iman yang sesungguhnya. Ini baru iman yang sejati. Kalau kita masih mencintai diri kita, masih mencintai anak dan harta dan istri kita, berarti belum betul iman kita kepada Allah. Lebih-lebih lagi kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bagaimana tidak kerinduan kita bertemu dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, kemahabesaran ciptaan dan keagungannya, keindahan apa yang kita lihat di bumi dan di dunia ini, bagaimana keindahan Allah sebagai sang pencipta. Maka semua kecintaan mahabbah inilah yang mendorong kita ta'zim, mengagungkan Allah, dan mahabbah. Ini dua pilar kalau kita ingin merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, itu adalah kita dua pilar ini, ta'zim wa mahabbatan. Mengagungkan Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bukti cinta kita kepada Allah, kita menjalankan syariatnya dengan penuh ketundukan dan kepasrahan, bahwa semua itu adalah untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang memang perintah itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi karena ini perintah Allah, pasti ada hikmah di balik itu. Nah, salah satunya adalah kita berada di bulan Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, kita sudah berada di bulan Ramadan, bahkan sekarang sudah hari yang kelima. Para sahabat dahulu, salafun salih, mereka itu berdoa. 5 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka mengucapkan doa, munajat kepada Allah, Allahumma sallimna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kembali ya Allah kepada bulan Ramadan, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Ini doa yang kita ucapkan, yang diucapkan oleh salafun salih. Dan 6 bulan berikutnya mereka menghitung-hitung, menghisap, dan meminta agar amalan yang mereka kerjakan selama puasa itu diijabah, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini alhamdulillah kita kembali berada di bulan Ramadan. Keindahan-keindahan, kelezatan-kelezatan kita beribadah tahun lalu kita rasakan. Alhamdulillah, kita dapat menahan hawa nafsu syahwat kita, mengerjakan ketaatan, mudah, sangat ringan kita beribadah, sehingga kita rasanya tidak mau berpisah dan rela meninggalkan Ramadan. Cucuran air mata kita di Qiyamul Lail, ayat-ayat tilawah Quran yang kita baca berbekas di hati kita, sehingga membuat hati kita khusyuk dan terus merasakan keindahan dan kelezatan ibadah yang kita rasakan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kajian singkat kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan beri tema yaitu hikmah di balik puasa Ramadan. Hikmah di balik puasa Ramadan yang kita kerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak hikmah yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah di bulan puasa ini. Salah satu keutamaan kita yang dapat kita raih dan predikat yang kita akan sandang setelah kita melewati rangkaian ibadah di bulan Ramadan, agar selepas dari Ramadan ini kita dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin, sebagai orang-orang yang takwa. Orang-orang yang mampu taqarrub ilallah. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan kepada kita tentang firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai kewajiban dasar kepada kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, at-taqwa. Nah, dengan takwa ini akan menjadikan kita orang-orang yang mampu meninggalkan setiap
yang Allah larang. Karena dari pengertian lain daripada takwa itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mendefinisikan takwa. Jadi sering kita Bapak Ibu sering mendengar kata-kata takwa. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Takwa itu adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah, ya, atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah. Karena yarju thawab Allah, itu karena dia mengharapkan pahala dari Allah. Dan meninggalkan maksiat, wajtinabu nawahi ala nurin minallah wa yarju thawab Allah. Dia meninggalkan maksiat atas cahaya dari Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia pengertian takwa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, bagaimana kita melaksanakan semua perintah Allah atas cahaya dari Allah? Apa itu cahaya dari Allah? Itu atas bimbingan dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa mengerjakan ketaatan kecuali bimbingan dari Allah. Ada petunjuknya, ada dalil. Maka di sini landasan kita agar kita menjadi orang yang bertakwa betul dengan sungguh-sungguh menjadi orang takwa itu melaksanakan ketaatan atas cahaya dari Allah. Itu wahyu dari Allah dan Rasulnya. Bukanlah kita beribadah itu sekehendak hawa nafsu kita, sekehendak keinginan kita. Kenapa kaum muslimin? Ya, banyak orang yang berkeinginan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi atas hawa nafsu, bukan bimbingan wahyu dari Allah. Sehingga jadilah mereka melaksanakan ketaatan, ya, tidak dasar bimbingan Allah. Inilah yang keluar dari isinya. Tidak mungkin dia akan meraih derajat takwa itu sendiri. Kenapa? Karena jalannya tidak sesuai, jalannya tidak tepat. Kesia-siaan, ya. Tidak ada ujungnya. Hanya sekedar apa? Ini yang kita khawatirkan, hanya sekedar letih, lelah dan capek, ya. Sementara hasilnya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah tadi. Wa yarju sawaballah, dan kita mengharapkan pahala dari Allah. Jadi kita mengerjakan amalan itu, perbuatan ini mengharapkan pahala, mengharapkan balasan dari Allah. Allah akan membalasi semua amal ibadah, kebaikan yang kita kerjakan. Nah, ini dorongan kita untuk melakukan ketaatan. Dan kita meninggalkan larangan Allah atas perintah, atas bimbingan cahaya dari Allah. Atas firman Allah, atas sabda Rasulullah, kita meninggalkan maksiat. Kalau itu larangan dari Allah, kita tinggalkan. Dengan penuh kepasrahan, ketundukan, karena semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu pasti bisa mendoratkan kepada kita. Maka kita tinggalkan larangan tadi atas bimbingan wahyu dari Allah, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia takwa. Dan juga didefinisikan oleh Rasulullah SAW derajat takwa itu. Dan ketinggian akhlak takwa itu adalah kita mampu merasakan Allah itu berada dan selalu mengawasi kita. Ini dia katakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya dalam Sahih Arba'in Nawawiyah, juga Imam Nawawi katakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja berada. Berarti dimanapun, kapanpun, di saat apapun kita berada, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tempat
Kita selembar daun kuku pun untuk mampu berbuat maksiat, melanggar perintah Allah. Kenapa? Karena kita senantiasa diawasi oleh Allah. Ini dia melekat ini ikhwas sekalian. Takwa ini. Nah, bagaimana kita menerapkan takwa ini? Inilah penerapan, dilatih kita di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang-orang yang betul-betul keluar nanti setelah Ramadan ini jiwa mutakinnya itu melekat sama dia. Terkadang kita sering mengatakan takwa dan takwa ya mudah, sangat mudah. Tapi aplikasi tatbikiyahnya ini ikhwas sekalian yang sangat sulit. Kita mampu mungkin bertakwa di hadapan orang banyak, di keramaian. Tapi apakah mampu kita di saat kesendirian kita, di saat tidak ada orang lain melihat, tidak ada orang lain memantau kita? Nah, jiwa muttaqin itu ya, dia khasyah, dia takut kepada Allah, dia merasa diawasi senantiasa oleh Allah sehingga dia tidak lagi berani untuk melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita rasakan jemaah di bulan Ramadan. Ya. Begitu tatbiki tarbiyah Allah kepada kita. 11 bulan kita mungkin alfa. Kita mungkin melakukan kesalahan dan dosa, baik kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Yang namanya kita manusia, tidak ada yang suci maksum kecuali Rasulullah SAW. Tapi jangan biarkan kita hanyut dengan maksiat dan maksiat terus dengan alasan Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Tapi lihat di sana juga ada firman Allah, Allah Syadidul Iqab, Allahu Syadidul Azab. Allah Maha sangat pedih azabnya, sangat kuat siksanya. Maka ini yang kita ingin ya rasakan. Kita tidak akan mampu, ya kita tidak berani untuk melanggar ya hal-hal yang merusak puasa kita. Ini terasa kepada kita di saat-saat kita melaksanakan Ramadan, saat puasa di siang hari. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Apa hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia? Hikmah yang dapat kita petik dalam meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia yang di bulan Ramadan ini sangat terasa kental kepada kita. Karena di dalam berpuasa ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan-keinginan, makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Di bulan-bulan yang lain Allah halalkan kepada kita makan, ya kebutuhan, ya minum, kebutuhan pokok. Sehingga manusia kalau tidak makan, ya apa katanya, lebih baik bertengkar dengan orang dari bertengkar dengan apa? Dengan gelang-gelang, ya. Nah, ini. Sehingga banyak yang bersabung nyawa karena urusan perut, ya Pak ya. Sesuap nasi ini. Nah, ini kata-kata di luar sana itu. Ya. Bahkan karena uang 1.000 pun bisa membunuh, ya. Nah, ini syahwat kita di luar lain. Coba Bapak jamaah sekalian. Syahwat ini untuk makan. Setelah makan mau makan lagi, ya. Makan sudah 3 kali, mau makan lagi. Apa yang lewat dimakan? Ada bakso lewat, perut keroncongan, ya. Apalagi hujan datang, ya. Nah, ini pangsit, ya. Apalagi setelah pangsit ada lagi macam-macam, semuanya ya dipenuh perut kita, dada sampai penuh ini. Begitulah sehari-hari. Sudah makan lagi.
Nah, ke syahwat bagaimana? Lihat. Maka orientasi orang itu kalau dunia tidak, alhamdulillah kita ini bersyukur. Maka ada penelitian saya baca itu. Sebuah artikel orang Jepang itu mengatakan, ya, kalau tidak makan 3 kali sehari itu bisa mati. Ya. Makanya di sana itu tenaga kerja orang-orang Islam tidak boleh puasa. Billah. Lihat bagaimana ketinggian Islam. Nah. 11 bulan kita makan dan makan minum, terus memenuhi perut-perut kita ini. Maka 1 bulan ini kita siang hari menahan hawa nafsu. Dengan apa? Landasan apa kita meninggalkan makan dan minum ini? Banyak Pak ya. Orang katanya di luar Ramadan dia itu sakit mah, asam lambung. Kalau logika kita asam mah atau lambung itu nggak bisa tidak makan. Dan alhamdulillah dia dengan keimanannya dia mampu menahan makan dan minum. Bahkan banyak yang sehat ya setelah dia berpuasa. Maka landasan kita meninggalkan syahwat, keinginan kita untuk makan dan minum, berhubungan siang hari dengan istri itu, kenapa? Karena landasannya kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Maka dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah katakan, Allah berfirman, Allah berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena untuk aku. Nah, ini karena untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maka inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, tingginya puasa, keutamaan puasa ini, balasan pahalanya tidak ada kita yang tahu kecuali Allah. Karena balasan pahala amal perbuatan yang kita kerjakan itu bermacam-macam. Pahalanya, derajatnya bertingkat-tingkat. Ada pahalanya yang 1 amal 1 kebaikan. Ada yang 10 kali lipat. Ada yang 27 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 1000 kali lipat. Ada yang 10.000 kali lipat. Dibalasi 1 amalan. Contoh, kita sholat, kita baca Al-Quran. Alif Lam. Ya, Iqra'ul Quran. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun wa likulli minha asyara darajah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah kamu Al-Quran itu, tidaklah aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Masing-masing huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Subhanallah. Nah, kita baca berapa, apalagi di bulan Ramadan, subhanallah, kita banyak membaca Al-Quran, khatam Quran, berapa huruf yang kita baca dan kalikan begitu. Bahkan ya bertingkat-tingkat dan sampai 1 kali kita sholat di Masjid Nabawi dapat 1000 pahala. Kalau kita 1 rakaat sholat di Masjid Haram 10.000 pahala. Tapi puasa yang kita kerjakan ini Allah sendiri yang akan membalasinya. Wa ana ajizi bih. Akulah yang akan membalasinya. Asyamuli, puasa itu untukku. Wa ana ajizi bihi. Akulah yang akan membalasnya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka puasa ini memiliki derajat keutamaan yang tinggi dan amalannya langsung dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mampu meninggalkan syahwat keinginan kita makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Bukan alasan yang lain. Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dalam meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia ketika berpuasa. Apa beberapa hikmah ini? Jemaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, hikmah yang terkandung dalam kita meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia kita berpuasa itu adalah
dapat mengendalikan jiwa, rasa kenyang karena banyak makan dan minum, kepuasan ketika berhubungan dengan istri, semua biasanya akan membuat seseorang lupa diri, kufur terhadap nikmat dan menjadi lalai, sehingga dengan berpuasa jiwa pun akan lebih dikendalikan. Nah, ini hikmah yang pertama. Dengan kita berpuasa menahan syahwat, keinginan-keinginan, kita mampu mengendalikan jiwa, merem. Ya. Nah, ini mampu kita. Kenapa? Di luar Ramadan rasa kenyang ya dari makan minum ini tidak pernah usai. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Tidak pernah. Ya. Sudah makan habis semuanya mau makan lagi, bahkan malam pun tengah malam pun makan lagi, ya. Nah, ini di bulan Ramadan kita tinggalkan itu. Jemaah dirahmati Allah. Jangan kemudian juga di luar Ramadan kita dibolehkan halal berhubungan suami istri, keinginan syahwat yang tinggi. Ya. Karena itu halal. Kenapa di bulan Ramadan yang halal itu menjadi dilarang oleh Allah? Keinginan kita yang kuat, dorongan syahwat yang kuat itu mampu kita kekang. Nah, inilah pengendalian diri kita, ya. Dengannya jiwa kita ini mampu akan mengendalikan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah yang haram. Yang halal saja kita mampu meninggalkannya karena Allah, apalagi yang haram. Maka kita tidak akan mampu lagi menzalimi orang lain. Kita tidak akan mampu lagi menggibah orang lain. Kita tidak akan mampu lagi memfitnah, mengadu domba, ya, memakan harta orang lain, berbuat kotor, dan hal-hal yang lain. Di luar bulan Ramadan. Maka jadilah kita itu manusia-manusia yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Jadikan kita itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan kita. Karena sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita bermanfaat untuk diri kita dan orang lain? Rasulullah katakan khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Ini kalau kita renungkan jemaah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Itu ketinggian akhlak seorang mukmin, dia itu bermanfaat. Dia itu berfaedah kepada lingkungannya, kepada keluarganya, anak istri, ya. Mertua, suami mertuanya, orang tuanya, masyarakatnya bermanfaat. Bagaimana dia menjadikan insan yang bermanfaat, yang dia itu ya menjadi yang dirindukan. Ya. Kalau dia pergi orang sedih, kalau datang dia orang gembira. Ini yang kita rindukan Bapak Ibu sekalian. Jangan sebaliknya, ya. Kalau kita pergi orang berbahagia, kita datang orang sengsara. Nah, ini jangan dibalik, ya. Karena nanti itu ada kata Rasulullah SAW itu manusia yang mati itu ada manusia, ada dunia ini yang beristirahat orang dengannya. Apa? Beristirahat dengan ulahnya, yustarah alaihim, ya. Nah, maka jadikan kita itu betul-betul orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Nah, bagaimana kita itu bermanfaat? Tentu kita ingin melakukan amal-amal soleh, amal kebajikan. Tutur kata kita, lisan kita sejuk dan indah terasa didengar oleh orang lain. Ini juga ifzul lisan, ya. Tidak sakit hati orang mendengar kita berbicara. Kadang-kadang ada juga seperti itu, Pak. Belum lagi dia berbicara panjang lebar, satu kata saja orang sudah mulai tersinggung. Nah, ini lisan yang harus dijaga. Nah, ini kita warnai diri kita, keluarga kita, dan marilah kita itu orang-orang yang bermanfaat. Nah, ini sebaik-baik manusia kepada lingkungannya. Nah, yang kedua,
hati kita akan menjadi sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat Allah. Apabila seseorang terlalu tersibukkan dengan kesenangan duniawi dan terbuai dengan makanan yang dia lahap, hati pun akan menjadi lalai dari memikirkan hal-hal yang baik dan lalai dari mengingat Allah. Nah, jadi dengan kita sibuk, hati kita ini sibuk mengingat Allah, zikir kepada Allah, senantiasa tidak lagi sibuk dengan makanan, ya. Kan pagi tadi Pak terasa kalau biasanya kalau tidak di luar Ramadan gimana? Sarapan di mana dengan siang, dengan siapa? Atau makan siang ini ya. Nah, sehingga pikirannya hanya makan dan makan. Nah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita mampu dan tidak lagi sibuk dengan kesenangan duniawi, tapi kita fokus hanya zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi sibuk. Ya, lihat Bapak Ibu sekalian. Sibuknya manusia pagi hari, mulai menyiapkan segala sesuatunya. Kalau di Ramadan kan alhamdulillah ibu-ibu tidak sibuk memasak untuk bapak pergi, cukup sahur saja. Nah itu, subhanallah. Nah dengan berpuasa ini kita sibuk hanya memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala dan hati pun akan bercahaya dan semakin lembut, hati pun tidak mengeras dan akan semakin mudah untuk tafakkur, merenung dan berzikir kepada Allah. Subhanallah, ini yang keindahan ini terasa kepada kita ikhwas sekalian. Dekatnya diri kita dengan Allah, zikir senantiasa mengingat Allah. Ya. Dan kesibukan kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi, orang yang berkecukupan akan semakin tahu bahwa dirinya telah diberikan nikmat begitu banyak dibanding orang-orang fakir, miskin, dan yatim piatu yang sering merasakan lapar. Dalam rangka mensyukuri nikmat ini, orang-orang kaya pun gemar berbagi dengan mereka yang tidak mampu. Ini dia hikmah yang terkandung dengan kita berpuasa, menahan diri dari lapar dan dahaga di siang hari. Itu terasa bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang yang berkekurangan. Jangankan makan 3 kali sehari, 1 kali pun susah. Untuk mendapatkan makan. Bagaimana Bapak Ikhwas sekalian, subhanallah, kita lihat, kita saksikan hari ini saudara-saudara kita yang untuk makan sahur, untuk berbukanya, mereka berebut untuk mencari 1-2 butir nasi. Lihat saudara-saudara kita, anak-anak kita di Palestina, hari ini mereka bersusah untuk mendapatkan makan dengan tempat yang di tenda-tenda darurat, hujan lagi lebat, kemudian tambah lagi makanan yang tidak tersedia. Subhanallah. Nah kita yang hari-harinya berkecukupan, alhamdulillah. Maka kita rasakan hari ini kesusahan, kesedihan, kepahitan, perihnya perut orang-orang miskin yang sangat susah untuk mencari makanan dan minuman. Nah dengan kita merasakan ini tentu lunak hati kita, begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah. Bagaimana saudara-saudara kita yang tinggal di balik-balik, di bawah kolong langit, tidak beratap, hanya beratapkan langit, tinggal di kolong jembatan, rumah kardus, makan dengan mengemis dan segala macam yang mereka lakukan hanya untuk mencari makan sesuap nasi. Nah, maka ini dilatih kepada kita, maka kita harus bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah atas nikmat Allah kepada kita yang alhamdulillah kita untuk mencari sesuap nasi, mencari beras tidak susah saudara-saudara kita. Saudara kita kalau tidak bekerja, tidak perah, tidak banting tulang, tidak peras keringat, tidak akan makan. Beruntunglah kita ikhwas sekalian yang masih alhamdulillah Allah beri rezeki kepada kita dengan mudah. Tapi kadang kita mengeluh,
sangat mudah mengeluh. Sudah besar gajinya, sudah 3 juta, 5 juta sebulan, masih kurang. Masih kurang 10 juta. Sudah 10 juta, mau 20 juta. 20 juta, masih kurang juga, masih kurang lagi 50 juta. Begitu hawa nafsu kita, ikhwas sekalian. Sampai-sampai Rasulullah misalkan kalau kita pun diberi 1 lembah emas, kita minta lagi 1 lembah emas. Begitulah kita manusia yang hatta yang memenuhi mulut kita itu at-turab, sampai tanah, baru puas dia. Begitulah keinginan. Nah, dengan ini hikmahnya, kita mampu menahan diri kita, mampu merasakan saudara kita yang papa, yang miskin, ya, yang menangis untuk mencari nasi, mencari sesuap nasi, yang susah mencari penghidupan nafkah, maka kita harus bersyukur dan membantu saudara-saudara kita itu. Maka ini yang, ya, seorang sahabat Nabi, cucu Rasulullah SAW, yang beliau itu memberi makan, ya, beras, mengantarkan kepada fuqara, orang-orang miskin di dirinya. Nah, lupa saya namanya. Sehingga dia setelah meninggalnya baru orang tahu beras tidak datang lagi ke rumah orang-orang miskin itu. Ternyata dia. Ya. Maka kita sisihkan, mungkin kita mampu beli 1 karung beras, standby-kan di mobil kita itu, di rumah kita, ada saudara kita kasih 1 kantong beras itu, berapalah 150 ribu. Tapi itu cukup untuk mampu mengenyangkan dia dan istrinya sebulan. Jangan kita, ya, susah untuk bersedekah. Keinfakan, terutama sekali sedekah yang paling utama itulah air, sedekah air. Sedekah makanan, terutama di bulan Ramadan ini. Maka ibu-ibu, terutama akhwat, Rasulullah sabdakan kepada antunna tasaddaqna, banyak-banyak bersedekah untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Nah, di sini ikhwas sekalian. Kemudian yang keempat, yang terakhir, karena waktu membatasi kita, dengan kita berpuasa itu mampu mempersempit jalan darah. Ya, mempersempit jalan darah, setan berada pada jalan darahnya manusia. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW. Nah, jadi dia mempersempit langkah syaitan. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Berarti setan itu berada dalam mana? Dalam tubuh kita. Ya. Kalau kita tidak waspada sedikit saja, maka kita akan jatuh tersungkur menjadi sahabat akrabnya syaitan. Sepele saja Pak, sedikit lincir, sedikit saja kita salah. Karena dia berada dalam aliran darah kita. Maka jadikan syaitan itu musuh abadi kita, jangan jadikan teman akrab. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itulah musuh abadimu, jadikan dia itu musuh abadimu. Terkadang kan kita sekali-kali jadikan syaitan itu sebagai sahabat. Akhirnya dia berbahagia menjadi teman setianya nanti di neraka Allah. Faliyadzubillahi min dzalik. Maka ini, dengan kita berpuasa, mampu kita mengendalikan diri kita dari fitnah wiswas syaitan, ya. Karena syaitan itu akan membisikkan syahwatnya kepada kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan ke dalam dada manusia. Nah, Bapak Ibu dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hikmah-hikmah yang terkandung di bulan puasa ini, ya. Dalam urian singkat yang kita sampaikan ini, semoga ini menjadikan sedikit tausiah para pelajaran kepada kita, bermanfaat kepada kita semua dan kepada diri kita semua, kepada diri sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan mampu mengambil hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah Ramadan puasa yang kita kerjakan ini. Setelah keluar kita dari madrasah Ramadan ini, menjadilah kita orang-orang yang takwa. Tidak saja takwa di tempat orang ramai, tetapi takwa mampu mengendalikan diri kita di saat kita bersendirian, di tengah-tengah orang lain tidak mengawasi kita, tetapi kita senantiasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala.
CCTV buatan manusia kita takut, Pak. Ya, CCTV yang dibikin manusia takut. Tapi Allah memiliki pengawasan yang melekat. Tidak ada dia itu tidur, tidak ada dia itu mengantuk. Setiap hari, setiap detik Allah senantiasa mengawasi kita. Bahkan selembar daun pun yang berguguran di tengah malam yang gelap gulita, Allah mengetahuinya. Semoga dengan puasa kita ini melatih insan-insan diri kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang mampu mengendalikan syahwat, kita menjadi orang-orang yang betul-betul taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan atas segala kekurangan khilafan, namun maaf, benar ini datang dari Allah dan salah datang dari ana sendiri dan syaitan. Ana mohon ampun, kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.